balok. Oke, sekarang semuanya di mute ya. Suaranya yang Anda jelaskan dulu. Jadi di sini di PPT ini menyelesaikan masalah terkait volume kubus dan volume balok. Oke, yang diperbesar. Nah, di sini kita akan menyelesaikan masalah terkait volume kubus dan balok. Nah, untuk itu sebelum ke situ kita harus ingat-ingat dulu ya. Volume kubus dan balok itu rumusnya apa? Kita ingat-ingat dulu. Coba yang masih ingat apa volume kubus rumusnya? S dikali S kali S sama kali dengan S pangkat S kubik. Oke, benar. S kali S. Atau rusuk kali rusuk. Atau rusuk pangkat 3 ya. Kalau volume balok apa? Panjang dikali lebar dikali Panjang tinggi. dikali lebar dikali tinggi. Panjang dikali lebar dikali tinggi. Oke. Nah, ini ya rumusnya ya. Untuk volume kubus, rumusnya panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk. Atau volume sama dengan S kali S kali S. Ini ya, ini gambar kubus ya. Kotak dia terdiri dari 6 buah persegi yang disusun ya menjadi sebuah kubus. Kemudian kalau balok, ini rumus volume balok ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Atau V sama dengan P kali L kali T. Nah, ini untuk gambar baloknya ya. Ini untuk panjangnya, panjang rusuknya. Ini lebar rusuknya. Dan ini adalah tinggi rusuknya. Nah, ini untuk rumus volume kubus dan balok. Ingat ya, rumusnya cuma ini. Nanti kalian ketika mengerjakan soal tentang volume kubus dan balok, rumusnya pakai ini terus ya. Tetap pakai ini. Nanti tinggal dimasukkan apa yang diketahui. Jadi nanti di soal, ada soal itu, diketahui apa-apa-apa, ditulis. Nah, berdasarkan yang diketahui tadi, kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya ini. Misal kalau diketahui volumenya, ya berarti dimasukkan volumenya ini diganti. Kalau misal diketahui panjangnya, berarti panjangnya dimasukkan gitu ya. Paham semuanya ya. Nah, ini di halaman 141 pada buku paket kalian ya. Menyelesaikan masalah terkait dengan volume kubus dan balok. Kan kalian sudah mengetahui tentang kubus dan balok, juga sudah bisa menentukan, mencari, menghitung volume kubus dan balok. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya dalam masalah sehari-hari. Di sini ada contoh ya, bisa dibaca Nak Soleh-Soleh contohnya. Sebuah kotak berbentuk kotak itu akan digunakan untuk wadah air. Berapa liter banyak yang dapat diisikan ke kotak hijau jika pancing rusak kotak 10 desimeter. Ya. Jadi di situ apa yang diketahui dari soal? Panjang rusuk S sama dengan 10 desimeter. Langsung ditulis ya. Berdasarkan di soal ini kan yang diketahui adalah panjang rusuk kotak kan. Karena ini kotak ini berbentuk kubus ya. Berbentuk kubus berarti panjang rusuknya ini adalah apa? S ya. Panjang rusuknya adalah S. S-nya adalah 10 dm atau 10 desimeter. Nah, yang ditanyakan di sini berapa? Lihat ini, berapa liter ya? Berarti yang ditanya liter, berapa liter banyak air yang dapat diisi? Berarti berapa liter banyak air yang dapat diisi itu apa artinya yang ditanyakan? Banyak air yang dapat diisi itu berarti apa? Volumenya ya, volume kotaknya yang berbentuk kubus. Jadi yang ditanyakan volumenya dalam bentuk apa? Liter ya di sini. Nah, satuannya volume air dalam bentuk liter. Nah, kita tulis volume air karena dia bentuknya kubus, maka kita tulis rumus volume kubus ya. Nah, rumus volume kubus ini kan volume sama dengan S kali S kali S. Lihat yang di atasnya S-nya kan sudah kita tulis, sudah diketahui kan S-nya yaitu 10. Berarti S-nya ini tinggal kita ganti 10. Jadinya 10 kali 10 kali 10 sama dengan
1000 Dengan desimeter 1000 desimeter kubik. Ya, satuan volume dia pangkat 3 atau kubik, 1000 desimeter kubik. Nah, kemarin kan sudah belajar ya tentang satuan ukur ya, satuan panjang ya. Karena 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya. 1 dm pangkat 3 itu sama dengan 1 liter. Maka 1000 dm pangkat 3 ini sama dengan 1000 Liter. liter. Jadi banyaknya air yang dapat diisi itu sebanyak 1000 liter. Gitu ya. Ini yang pertama. Contoh soal yang pertama, paham belum ini? Paham? Udah ya ndak paham. Kalau paham ya ndak teruskan ya. Contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, perhatikan baik-baik. Nih, ibu membawa kardus berbentuk kubus ya. Lihat, dia berbentuk kubus yang bervolume 8000 cm kubik. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Nah, yang ditanyakan sama yang diketahui apa saja di sini? Di soal ini. Diketahui volumenya 8.000 cm kubik. Yang ditanyakan Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? yang ditanyakan panjang rusuknya ya atau S-nya. Nah, rumusnya kita tulis dulu. Rumusnya tetap ya. Rumusnya volume itu sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Atau S kali S kali S ya. Sama dengan S pangkat 3. Nah, terus kita tahu tadi kan volume kubus sama dengan 8000 cm kubik. Ya, jadinya volume sama dengan S pangkat 3 kan? Volume sama dengan S pangkat 3 ya. Iya kan? Bingung nggak? Kalau bingung yang udah tulis nih. Bentar. Ini yang diatasin. Nah, jadinya kayak gini nih. Ini ya. Kan volume itu sama dengan S kali S. Atau jadinya kan gini. Volume sama dengan S pangkat 3 ya. Oh iya. S pangkat 3. Mana ini insertnya? Bentar ya. Jadinya kan dia sama dengan S pangkat 3 ya. Ya, S pangkat 3. Oke ya. Sampai sini paham kan? Paham. Nah, kita tinggal ganti volumenya tadi kan sudah diketahui volumenya berapa ini tadi? 8.000 cm Jadi, volumenya kita ganti jadi 8.000 kan? Sama dengan ini sama dengan S pangkat 3. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Paham. Kelihatan kan ini yang Anda nulis? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, selanjutnya. Kelihatan. Nah, jadinya habis itu kemarin gimana kalau kita mau menghilangkan pangkatnya ini, maka 8.000-nya ini jadi akar pangkat 3. Ya, jadinya kita balik ya. S sama dengan apa? 8.000 pangkat 8.000 pangkat 3. Ada akarnya ya. Ingat ada akarnya. Jadinya dia akar 8.000 pangkat 3. Sini jadinya akar dari 8.000. Ini ya. Aduh. 8.000. Oke, jadi berapa akar pangkat 3 dari 8.000? Kemarin kan sudah belajar perpangkatan kan? 20 20 cm. 20. Iya. 20 cm. Iya, berapa? 20 cm ya Anda. 20 C. Jadinya S-nya sama dengan 20 cm ya. Ini S kecil.
Nah, makanya di sini ketemu nih, di samping ini ya. S sama dengan akar pangkat 3 dari 8.000. Nah, akar pangkat 3 dari 8.000 adalah 20 ya kemarin ya. Jadi panjang rusuknya adalah 20 cm. Paham ini? Paham ya, Nda? Paham ya, Nda? Paham ya? Jadi kalau kita mau menghilangkan pangkat 3 nih, maka yang sebelahnya ini jadi akar ya, jadi akar seperti ini ya. Nah, kemudian kita cari akar dari ini adalah berapa. Kan minggu kemarin kita sudah belajar pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, itu nanti digunakan di sini ya. Digunakan dalam penyelesaian masalah ini. Oke, kalau paham yang nomor 2, sekarang contoh yang nomor 3. Coba perhatikan contoh yang nomor 3. Kelihatan ya? Coba dibaca apa? Kotak pengaduk semen berbentuk balok. Kotak itu dapat menampung adukan maksimal 630 desimeter kubik. Panjang dan tinggi kotak berturut-turut adalah 10 desimeter dan 7 desimeter. Berapa lebar kotak pengaduk tersebut? Nah, berarti dari soal ini apa yang diketahui? Yang pertama yang diketahui apa? Kotaknya berbentuk Kotaknya berbentuk balok. Nah, kotak itu dapat menampung adukan. Berarti kalau dapat menampung adukan itu apa dia sebagai apa? Volume ya. Ya, kalau dapat menampung berarti dia itu isinya. Kalau isinya atau kapasitasnya itu adalah volume ya. Jadi di sini volumenya berapa? Ini 630 desimeter kubik. Ya, 630 desimeter kubik. Kemudian diketahui lagi ini panjang dan tinggi. Panjang dan tinggi. Panjangnya berapa ini? Kotak itu berturut panjangnya 10 desimeter. Tingginya 7 desimeter. Yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Berapakah lebar kotak pengaduk tersebut? Ya, yang ditanyakan lebar. Jadi di sini kita tetap tulis ya. Di sini kan yang ketahui balok ya. Berarti kita tulis rumus volume balok. Rumusnya adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, dari yang kita diketahui ini kita masukkan. Di sini yang diketahui pertama volume ya, 630. Kita masukkan ke sini volumenya. Jadi volumenya jadi 630. Sama dengan P-nya dimasukkan. P-nya 10. Jadinya sama dengan 10 dikali L-nya kan kita tidak tahu ya. Karena L-nya ini yang kita cari ya. Kemudian dikali T-nya. T-nya sudah tahu 7 ya. Tinggal dimasukkan ke sini 7. Jadinya 630 sama dengan 10 dikali L dikali 7. Nah, di sini kita tulis lagi di bawah 630 sama dengan ini kita kalikan 10 kali 7 kali L. 10 kali 7 70. 70 kali L 70 L ya. Paham? Paham ya? Oke, jadinya 630 sama dengan 70 L. Nah, karena kita mau mencari L, jadinya di sini tulis L sama dengan 630 bagi 70 ya. 630 bagi 70. Ini nolnya bisa anak soleh-soleh coret ini. Nol yang di atas sama di bawah kita coret ya. Coret-coret. Berarti habis tinggal 63 bagi 7. Berapa 63 bagi 7? 9. Ya. 63 bagi 7 adalah 9. Karena 9 kali 7 sama dengan 63. Jadi lebar baloknya adalah 9 dm atau 9 desimeter. Paham? Paham ya. Oke, kalau paham, coba sekarang dikerjakan nih soalnya nomor 1 dulu. Nomor 1 dikerjakan nomor 1 ya. Coba 5 menit waktunya. Ditulis dulu yang diketahui. Pensil aku mana? Yang nomor 1 sama nomor 2 dikerjakan dulu. Nanti kita bahas.
Soalnya ditulis Nomor 1, 2 ya sekalian ya. Nomor 1, 2 dikerjakan ini ya. Waktunya Yanda. Waktunya 6 menit. Soalnya ditulis nggak? Soalnya nggak usah ditulis ya, langsung ditulis Soalnya yang ditulis diketahui. Soalnya nggak usah ditulis, tulis saja yang diketahui apa? Diketahui, terus ditanya, baru rumusnya ditulis, dikerjakan. Nah ya, soalnya nggak usah ditulis, ditulis yang diketahui saja. Ini soalnya ada di halaman 142 ya di buku paket kalian. Itu ada di halaman 142 ini soalnya. Yang soal hot nomor 1 sama nomor 2. Di meja penerimaan tamu, sebuah acara pernikahan terdapat 3 kardus besar berbentuk kubus. 3. Panjang sisi kardus itu 80 cm. Setelah dibuka, kardus itu Ya, dibaca soalnya baik-baik dulu. Apa yang diketahui di soal ditulis ya. Ditulis semuanya, dianalisis apa saja yang diketahui. Kemudian ditulis rumusnya. Nah, setelah ditulis rumusnya, kan tahu nih, tinggal dimasukkan dari yang diketahui ya. Nomor 1, bingung aku. Nomor 1 aku sudah tahu jawabannya. Kita baca ya. Ini yang ngechat. Nanti Anda lagi makan, sedikit lagi. Siapa ini? Gatot lah, gagal total. Imam. Raka, Varian, kamu ikut nggak masuk sekolah? Enggak. Kalian ikut masuk? Kata Rejata mau corona. Aku belum ikut, aku tunggu vaksinnya ada. Mau pandemi, aku juga enggak. Hai Keju. Aku asma jadi tidak masuk. Baru-baru masuk sekolah, mau pandemi terus. Sisi Yanda ngestak. Ini siapa nih malah nonton ini? Kau nonton Attack on Titan? Wow, siapa nih? Pelajaran paling gue benci nomor 1, MTK. Susah Kunci kesuksesan ada MTK. Ini anak-anak di chat. Makan nggak pakai MTK. Nomor 1 bingung. Nanti kalkulator. Nomor 2 nyerah. Nomor 1 nyerah. Nomor 1 apa Rajata? Jawab aku 800. Oke, gimana? Yang soleh-soleh ya? Bisa nomor 1, nomor 2? Nomor 2 aku nyerah, Yan. Nomor 2 aku nyerah, Yan. Nomor 2 nyerah. Nomor 1? Ya. Sudah aku tahu jawabannya, Yan. Tapi nanti aja. Ya, kita tunggu dulu ya. Tadi kan waktunya 6 menit. Kita tunggu sampai jam 8.35. 4 menit lagi waktunya. Jam 8.35 ya. Sampai jam 8.35. Silakan dikerjakan dulu ya. Usaha dulu, dipahami ya. Dipahami baik-baik soalnya. Dibaca baik-baik. Dikerjakan pelan-pelan.
Aku udah nyerah nomor 1. Oke, waktu Zoom-nya kita ini tinggal 10 menit lagi ya. Karena kita belum selesai, nanti anak soleh-soleh masuk lagi ya. Di Zoom yang kedua ini nanti langsung masuk. Kalau misalkan langsung terkeluar ya. Ini waktunya 10 menit lagi. Sudah? Sudah? Ada yang sudah? Belum ya, dikit lagi. Ya. 2 menit lagi waktunya ya, sampai jam 8.35. 1 menit lagi. Yanda, kenapa saya dapatnya yang nomor 1 itu jauh banget? Jauh gimana? Dapat nomor 1 jauh. Aku 800. Ya nggak apa-apa ya, dicari dulu usaha ya. Nanti kita periksa bersama-sama. Ya, ini soal HOTS ya, Higher Order Thinking Skill atau berpikir tingkat tinggi ya. Ini soal analisis C4. Ya, soal analisis C4 memang ini soal tingkat tinggi ya. Jadi menuntut kalian untuk berpikir tingkat tinggi untuk menganalisis sebuah soal. Ya, ini kita selipkan satu-satu ya supaya kalian bisa berpikir tingkat tinggi. Kalau soal-soal yang lainnya itu kan ya C2, C3 ya, memahami sama mengaplikasikan biasanya. Jadi ini memang tingkat tinggi, jadi agak susah. Oke, sudah jam 8.35. Oke, kita periksa bareng-bareng ya, anak soleh-solehah jawabannya. Ya, pasti. Kita periksa bareng-bareng. Yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 yang berapa ya? Nomor 1. Diketahui nomor 1 ya. Nomor 1 diketahui apa nomor 1? Diketahui di meja tamu pernikahan
Tamu pernikahan terdapat 3 kardus besar ya, berbentuk kubus. Jadi dia ada 3 kardus besar berbentuk kubus. Jadi ada 3 kubus ya, berarti ya ada 3 kubus besar ya. 3 kubus besar dengan panjang sisinya berapa? Dengan panjang sisinya 80 cm. Ya, dengan S-nya 80 cm ya S-nya ya. Oke, kemudian apa lagi yang diketahui? Ada dus-dus kecil. Ya, kemudian di dalam 3 dus besar ini ya, kan ada 3 kubus besar. Nah, di dalam kubus ini ternyata ada kubus lagi yang lebih kecil di dalamnya ya. Maksud ya, di dalam kardus itu ada souvenir ya yang dibungkus dalam dus-dus kecil ya. Nah, di situ dus-dus kecil itu dia mempunyai sisi berapa? Kubus kecil kita tulis, kubus kecil punya sisi berapa S-nya? 10 cm. Iya, 10 cm ya, 10 cm. 10 cm. Yang ditanyakan apa? Berapakah jumlah souvenir? Berapakah jumlah souvenir? Ditanya berapa jumlah souvenir? Nah, souvenirnya tadi kan dia berbentuk kubus ya, kubus kecil ya. Berarti kita cari dulu volumenya. Yang pertama jawab. Kita cari dulu volume souvenirnya. Ya, karena souvenirnya itu berbentuk kubus kecil ya, dengan S-nya ini 10 ya. Jadi kita cari dulu volume souvenir. Kita cari volume souvenir berarti S kali S kali S. S-nya 10 kan? Jadinya sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 cm kuadrat cm kubik ya. Sampai sini paham? Paham. Benar jawaban aku. Aku belum pernah benar. Souvenirnya itu dia volumenya 1000 cm kubik. Nah, sekarang kita cari volume kubus besarnya ya. Kita cari volume kubus besar. Volume kubus besar berarti S kali S kali S ya. Sama dengan S-nya berapa? Kubus besar S-nya 80 berarti 80 kali 80 kali 80 sama dengan berapa? 512.000 cm kubik. Ingat tadi kubus besarnya ada berapa? 3. Ada 3. Berarti volume totalnya berapa? Volume total kubus besar. Jadi volume totalnya sama dengan volume total kubus besar ya. 1.536.000 ya. Volume kubus besarnya berarti 3 dikali 512.000. 3-nya tahu kan? 3-nya kita dapat diketahui ini karena dia ada 3 kubus besar ya kan? Nah, 512.000 ini adalah volume kubus besarnya. Jadi volume totalnya 3 dikali 512.000. Berapa 3 dikali 512.000? 1.536.000 ya. 1.536.000. Hah? 1.536.000 ya. 1.000. Kok jadi kecil? 1.536.000. 1.536.000 cm kubik. Nah, jadi total volume kubus besarnya ada 1.536.000 kubik. Tadi kan yang ditanya berapa jumlah souvenir. Nah, jadi souvenirnya ini atau volumenya ini ya, volume souvenirnya ini kan 1000 nih.
Nah, 1000 kubik ini kita masukkan ke dalam 1.536.000 kubik. Jadinya kita apakan? Jadinya apa? Banyaknya souvenir sama dengan apa? Banyaknya souvenir sama dengan 512